Hai sobat makan. Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Seperti di intro ya sob, teori ini akan mengandung spoiler. Apakah Saitama akan menjadi Dark Saitama setelah ditinggal murid kesayangannya seperti karya fanmade? Menarik. Genos termasuk pahlawan kelas S yang paling banyak digemari dalam serial One Punch Man. Seperti yang telah kita ketahui di manga One Punch Man chapter 166, Genos telah ditusuk oleh Garou. Apalagi kondisi tubuhnya mengalami kerusakan cukup parah saat ini. Namun jangan terlalu cepat menilai bahwa Genos mati sebelum terkonfirmasi kebenarannya. Kita sering diperlihatkan setelah pertarungan Genos, rata-rata selalu mendapatkan kerusakan dari yang kecil hingga parah. Tapi bagian otak sama core Genos tidak pernah diperlihatkan hancur. Berbeda dengan anggota badan lainnya seperti tangan, kaki, perut yang kondisinya bahkan sudah tak bisa dikatakan layak pakai. Yang mengerikan sampai copot, hancur, dan lenyap. Kalau kita mengacu pada versi One Sensei, Genos masih dipastikan hidup. Karena di komik One Sensei yang terakhir malah Dr. Kushino yang telah meninggal duluan karena diserang oleh 3 cyborg. Bagi sobat yang ingin melihat saat Dr. Kushino meninggal, sobat bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas. Atau sobat bisa kunjungi playlist yang Mimin buat tentang manga One Punch Man versi One Sensei. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Dr. Kushino memberitahu lokasi penyimpanan suku cadang armor terakhir untuk Genos. Dan untuk di versi Murata atau versi yang akan diadaptasi animenya, Dr. Kushino masih hidup sampai saat ini. Hal ini masih ada jaminan ia akan terus memperbaiki Genos yang rusak. Meskipun harus ada syaratnya untuk Genos dapat diperbaiki lagi. Dari awal kemunculan Genos, kita juga sudah diperlihatkan tujuan Genos, yaitu balas dendam kepada cyborg gila. Karena dia telah mengambil segalanya dari Genos. Masa tujuannya belum tercapai sudah dihilangkan karakternya. Apalagi Genos termasuk memiliki peran yang sangat banyak di serial anime ini. Ada 2 kemungkinan Genos dipastikan masih hidup. Yang pertama, jika otak tidak hancur. Yang kedua, jika core atau intinya tidak hancur. Kejadian kerusakan pada Genos sering terjadi dalam pertempuran. Sebut saja seperti saat melawan monster nyamuk. Saat Genos sudah tak ada harapan menang, ia terpaksa akan meledakkan diri. Hal ini bisa dilihat sumber ledakan Genos berasal dari core atau intinya yang bercahaya sangat terang. Saat mau meledakkan dirinya, Genos mengatakan, "Kalau begitu, aku hanya bisa menghancurkan diriku sendiri. Maafkan aku, dokter." Kita garis bawahi kata "maafkan aku, dokter". Kata-kata Genos ini menafsirkan bahwa ia akan mati setelah melakukan hal tersebut. Dengan kejadian ini bisa dipastikan core atau inti dari Genos merupakan sumber kehidupan bagi Genos. Yang kedua, saat melawan Raja Laut Dalam. Saat Genos terkena serangan dari Raja Laut Dalam, sebagian besar tubuhnya hancur dan meleleh sampai hanya tulang punggung dan otak kepalanya yang tersisa. Dan ia pun masih bisa dihidupkan atau dibangkitkan kembali oleh Dr. Kushino. Cedera ini menunjukkan bahwa Genos mampu hidup walau hanya tinggal otak dan core-nya saja yang tersisa. Kemudian pada momen saat berusaha menghancurkan meteor yang jatuh, ia memaksakan diri hingga mengerahkan semua kekuatannya menggunakan core-nya. Dan ia pun sampai berkata, "Inikah akhir hidupku?" Setelah mengerahkan semua kemampuannya, terlihat sumber listrik core-nya mati. Namun ia masih bisa bertahan hidup. Nah, hal ini juga bisa dijadikan acuan bahwa core yang sudah tak memiliki energi, ia masih bisa bertahan meski tubuhnya sangat lemas. Beda cerita lagi jikalau core-nya hancur. Lalu saat diserang Goketsu pun Genos masih dapat diperbaiki meskipun mendapat luka yang parah. Setelah Mimin membeberkan beberapa yang ada di atas, kita kembali ke manga One Punch Man chapter 166. Saat Garou menusuk Genos, kepala Genos memang tampak pecah dari pertarungan melawan Garou. Tapi selama otak dan core-nya masih utuh, Genos seharusnya masih dapat bertahan. Genos telah mengalami banyak berbagai pertempuran di mana dia kembali lagi hancur lebur seperti tape.
Pada titik ini orang akan berpikir Dr. Kuseno akan memastikan otak dan core Genos dilindungi oleh satu daya cadangan. Namun hal ini juga harus segera ada perawatan dari Dr. Kuseno, yang berarti Saitama lebih baik bergegas dan menyelesaikan pertarungan dengan Garo secepat mungkin. Ini juga bertujuan agar dia bisa menghubungkan otak Genos ke sumber kekuatan baru. Banyak penggemar One Punch Man lupa bahwa One Sensei adalah penulis dan juga ilustrator asli dari manga One Punch Man. One Sensei sebenarnya masih menggambar manga aslinya yang perlahan-lahan sedang dikerjakan oleh Yusuke Murata. Sobat hanya perlu melihat chapter terbaru manga One Punch Man serial One Sensei. Untuk videonya sudah Mimin taruh di playlist One Punch Man versi 1. Di chapter yang terakhir menampilkan Genos yang bertarung melawan sekelompok cyborg yang membunuh Dr. Kuseno. Cyborg tersebut bernama Machine God Body, Machine God Tech, dan Machine God Rai. Nah, dari dua penjelasan itulah yang mendasari bahwa Genos akan tetap hidup nantinya. Jadi Saitama tak akan menjadi Dark Saitama setelah ini. Fanmade tetaplah fanmade, tidak bisa dijadikan acuan untuk karya originalnya. Oh iya sob, satu lagi yang ketinggalan. Selama Garo memburu pahlawan, ia tak pernah membunuh, bahkan jika pahlawan tersebut mampu menyiksanya terlebih dahulu. Garo hanya mengalahkan mereka, supaya mereka tahu perbedaan kekuatan Garo dengan para pahlawan. Nah, ini juga memungkinkan untuk Genos masih bertahan hidup. Garo tak menghancurkan core Genos, pastinya ada maksud tersendiri darinya. Kemungkinan ia hanya memancing emosi Saitama untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tujuannya ya sudah jelas, Garo ingin menyalin kekuatan penuh Saitama dan lebih menyempurnakan lagi supaya ia menjadi kejahatan mutlak yang tak terkalahkan oleh siapapun. Mungkin ini yang dapat Mimin sampaikan. Bila sobat memiliki teori lain bisa komen di bawah ya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.